Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Bagaimana kabarnya? Sangkut cuan, cuan sangkut. Gimana Pris? Sangkut? Anda sangkut? Pastinya sangkut. Saya akan memberikan edukasi tutorial khusus untuk token Pris kali ini karena banyak berita-berita yang miring, berita-berita yang bukan otak yang miring, belum apa-apa, berita yang miring, berita yang kacau ya. Saya itu orang tua di sini penuh dengan pandangan jauh ke depan. Saya akan memberikan pengertian kepada Anda. Kalau yang terlalu muluk-muluk, ngebul-ngebul ya, saya banting supaya normal kembali, luruskan otaknya. Jika ada yang mulai membanting Pris, saya juga holder keras daripada Pris saya angkat lagi ya. Jadi saya sebagai penyeimbang, sebagai penengah. Pris ini Anda nggak usah khawatir. Jadi dengan listing di Indodax, dengan membuat exchange ya, itu udah suatu poin yang plus, bukan pijat plus ya. Kacau mas bro, adanya kacau, bukan pijat plus tapi koin plus, punya nilai plus. Jadi nggak semudah itu membuat exchange, juga punya blockchain, semua penuh perjalanan. Kalau yang namanya lagi hebat-hebatnya diangkat-angkat, kemudian pasti ada yang membanting bro. Karena apa? Kita itu di sini itu lagi bertarung, musuhnya banyak ya, musuhnya itu banyak. Mana yang lagi hebat, mana yang lagi tenas. Musuh-musuhnya dengan berbagai macam cara juga ingin menjatuhkan daripada token Pris ini. Di sini kan lagi bermain. Yang kemarin bilang Twitternya mampet, kalau menurut saya yang mampet itu ya hidung. Kalau pas lagi kita kena flu itu mampet. Kalau yang namanya Twitter ya bukan mampet. Nggak tahulah apa, pikir sendiri. Susah saya mikirnya, pusing. Masa ada yang namanya Twitter mampet. Ini di Twitternya masih bergerak bro, masih melambaikan tangan bro. Cuma yang anjing jogetan kemarin sudah nggak ada. Justru ini nanti tanggal nanti tak cek dulu pas bulan Mei, di bulan Mei itu tanggal 13 malah mulai di Galaxy Arena Metaverse-nya bro ya, di virtual ekosistemnya ya, ini jelas ya. Jadi nanti bulan Mei itu Galaxy Arena Metaverse ya, virtual ekosistemnya sudah dimulai. Jadi nggak usah perlu Anda risaukan, Anda khawatirkan emangnya mudah untuk mengangkat sebuah koin dengan sekejap cret gitu, nggak bisa cerot, itu nggak semudah itu. Kita sabar aja, kita yakin aja, kita hul aja. Mau jadi apa kita tinggal tunggu aja nanti jogetannya seperti apa. Kalau yang namanya kita sudah berinvestasi ya, kita jangan takut, jangan kayak tempe mendoan pusing-pusing amat. Biar mau digoreng setinggi langit RP1 apaan, yang ada ya ngungsep ya. Sekarang mau dibanting-banting lagi, kemarin diangkat RP1 sekarang dibanting. Bodoh amat, yang namanya fat ya, yang orang nggak suka di luar sana dengan token Pris banyak. Kalau saya tetap suka, saya tetap semangat maju koin Pris ke depan. Metaverse-nya aja bagus seperti ini ya. Nanti tinggal kita masuk ke Twitternya ya, Anda tinggal pahami sendiri, cek sendiri. Ini Galaxy Arena, Galaxy Metaverse-nya aja cakep ya. Sabar, semua harus sabar. Ibarat kita nanam jagung aja 3 bulan juga katanya baru seumur jagung ya. Kita harus tanam dulu, tukul dulu, bukan tukul itu ya. Harus, jadi tanam jagung, tukul dulu, baru keluar batang, keluar daun, nunggu buahnya pun lama ya, nggak sebentar. Makanya sabar aja. Kalau yang kuat kayak Mbak ini nggak mempan yang namanya segala macam diangkat-angkat RP1 kemudian dibanting lagi seperti ini katanya kacau. Enggak, kalau saya santai aja, slow ya. Kita slow. Twitter mampet katanya, nggak mampet, ini bisa jalan, yang mampet hidung ya. Untuk semua holder Pris harap bersabar, tenang-tenang saja karena di sini itu game bro ya. Di sini
game, banyak musuhnya, banyak perlawanannya, juga yang kerja developernya juga butuh waktu ya, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Barangkali nanti di tweet sama Elon Musk, di tweet sama Charles, kita nggak ngerti kedepannya ya yang akan terjadi. Yang semua orang itu kan nggak ngerti yang kedepannya. Kalau semua orang tahu waktu Shiba harganya nolnya masih 6, semua udah berbondong-bondong ke situ. Kalau semua orang bisa ngeramal, orang bisa tahu, kan setelah tahu itu kan setelah terjadi. Pada awalnya kan mana tahu ya, ketika kita punya istri juga awal-awalnya cantik luar biasa, aduhai semok kayak gitar bodinya. Ketika sudah punya anak 2 melorot, keburukannya ketahuan ya kan. Kita nggak tahu ke depannya, kita coba dulu baru tahu ya. Ibarat sambal aja, kita apa ya, sambal itu dilihat apa ya sambal itu dicolek apa ya, pokoknya itulah ya kan. Kita baru merasakan sambal itu setelah sampai di lidah. Kalau belum sampai di lidah kan kita nggak tahu. Makanya kalau orang berita-berita tutorial ABC nggak usah dipikir, yang penting kita yakin, riset mandiri, proyeknya apa ini, Baby Doge proyeknya itu, Shiba proyeknya ini, Breeze proyeknya ini. Iya, itu kan kalau kita memang sudah cocok, sudah pinter, tinggal aja tidur kita bermain di top CMC 10 ya. Yang bilang Twitter mampet, yang bilang hidung mampet, bodoh amat. Ini masih nih, ini lihat ini ya. Apakah mungkin HP Anda rusak, apa laptop Anda rusak, apa bikin fat mulu ya. Nanti kalau saya angkat RP1 ngamuk-ngamuk, begitu saya banting ngamuk-ngamuk. Ini saya sebagai penengah ya, semua masih berjalan aja, khawatir, jangan bingung. Hold terus, masuk lagi, beli lagi, jual sapi, kerbau ayam, masuk ke token Breeze supaya cepet ngebul. Indoda ada ya, nggak usah khawatir ya. Kita ibaratnya siap, apa yang terjadi siap. Kalau kita beli nanti ketika udah RP1 ya sudah nggak ada untungnya ya. Namanya kita lagi pasang jaring, kita lagi di sini lagi menanam. Yang kita tanam apa nanti jadi beling apa jadi tumbuhan gitu saja, nggak usah dipikir. Yang namanya Anda udah masuk token micin, udah masuk gambling, jangan Anda mau dicekoki berita-berita yang membuat Anda down. Akhirnya saya lihat tadi banyak komen yang mau CL semua, sudah bego apa kalau beli di atas CL-nya di bawah. Model apa? Kalau saya itu saya diemin aja, bodo amat, biar bertelur nanti ke depan ya. Sekarang uang Breeze kan uang kecil, mau dimasukkan kemana juga nggak dapat BTC bro. Santai ya bro ya. Itu untuk pembahasan Breeze ini memang saya kasihan yang punya holder yang kemarin menggebu-gebu RP1 kemudian dari banyak orang sekali yang mengatakan kacau, Twitternya mampet, Breeze sudah mulai aneh segala macam. Ini saya bahas di sini ya. Tenang saja, yang namanya permainan game ya, segala macam cara yang namanya politik ya, cara kasar, cara halus ya, pasti akan dilakukan berbagai macam cara dengan lawan-lawannya bro, gitu ya. Seperti itu aja mungkin. Ini untuk penjelasan di Breeze ini cukup sekian aja ya. Kalau nanti ada yang pingin lagi ya nanti request aja ya, tinggal bayar mbah tak request apa yang perlu di request, nggak perlu canda ya. Oke lanjut bro, untuk selingan ini saya akan memberikan tutorial dan pandangan yang mendalam untuk supaya kita cuan di ketika halving yang akan datang. Daripada kita beli token micin ya, mending untuk beli token ini, koin maksud saya, untuk dana yang kecil. Ini termasuk ilmu pamungkas ilmu yang bermanfaat atau ilmu nujum lah. Anda atur sendirilah, Anda pikir sendiri ilmu apa, bingung saya, ilmunya saya terlalu banyak masalahnya. Nggak percaya bro. Ini di dalam Meta Hero ini yang saya katakan ilmu tadi bermanfaat itu seperti ini bro. Jadi untuk bagi dana-dana yang kecil ya, seperti saya masuk di marketnya yang masih kecil, market masih kecil ya, market capnya ya itu masih kecil.
nanti dengan dana sedikit dari developer ataupun investor ketika masuk peng ya, itu naiknya nanti kenceng bro, kayak angin topan gitu ya, jadi bisa berlipat-lipat. Dan Meta Hero ini juga berfundamental bagus, yang pertama. Yang keduanya, di saat bear market pun masih bertahan, investornya juga sudah banyak, metaverse-nya ini juga cukup bagus dan cukup lumayan bro ya. Di KuCoin ini saya bahas, ada dulu saya pernah beli di L-Bank ya, jadi ini cantik ya, ketika BTC naik dia akan naik, ketika BTC turun juga akan turun. Kan sering saya bahas ya, kalau ada koin yang BTC nya naik nggak ngikut naik, yang itu yang bikin saya sebel. Kalau pas BTC nya turun turun duluan, kalau ini enggak, BTC naik dia peng naik, BTC turun ya sedikit ikut melorot. Yang melorot apa bro? Nanti pikirannya ke sana melorot lagi. Yang melorot apa? Ada, pikir sendirilah Anda ya. Itu seperti itu untuk koin Meta Hero. Meta Hero ini kan harganya cukup murah, 63 perak ya. Jadi ketika nanti naik sampai harga 3000, mumet Anda ngitungnya. Itu saya pernah cuan di sini tuh, beli 800 jadi 3500 dulu bro di L-Bank ya. Artinya apa? Berarti ini banyak paus yang bermain di koin ini bro, makanya ini bisa diperhitungkan. Ini kan sekarang kalau saya menyarankan untuk beli, CCI nya sudah melongsor di bawah, waktunya masuk bro, dan di bawah daripada awan Ichimoku pasti akan lompat kayak kuda ke atas ya. Bukan kuda yang itu, kuda-kudaan bukan, pikirannya seleneh melulu sih, aduh. Yang penting awet muda bro ya. Tapi dicerna omongan saya ya, perhatikan, jangan hanya cerengesnya aja ya. Ini di bawah awan Ichimoku, yang scalpingan jual di atas, dan ini sangat cantik. Ini cek ke belakang, ketika terbang peng, naiknya itu bukan 1%, ceret apa itu yang ceret, sekali naik cerot, ini ya agak pak, sekali naik cerot muncrat bro. Waduh, sekali naik tinggi, maksudnya kita dengan modal kecil, uang kecil, kita mendapatkan margin yang gede gitu loh. Bukan 1%, 2%. Kalau belinya $1, $10 sih belum dapat rokok satu batang bro. Orang edan aja pada ngerokok lah, kita masa nggak mau ngerokok? Itu ya bro ya. Kita sekarang ke token ke koin satunya yang nggak kalah cakep sama ini ya bro. Ini bro koinnya bro, kalau saya memilihkan yang cakep-cakep, bukan hanya omongannya aja yang ngebul tapi pengibul. Ini yang namanya token seperti ini, bukan plat aja kayak apa itu namanya, cagak pring cagak bambu tak ke atas ya. Itu yang plat itu kayak rel kereta lah ya, gampangannya seperti itu. Bodohnya aja, gobloknya aja seperti itu. Ini kan sekali naik tang dor gitu, jadi ini sekali naik tinggi bro, kita dapat uangnya, take profitnya puas kenceng ya. Ini Blocktopia, ini saya kasih tahu ya, Blocktopia ini fundamentalnya bagus, ini koin lain daripada yang lain. Ini metaverse nya ini sudah bagus bro, dan isinya ini orang-orang gila semua. Kenapa ya saya katakan seperti itu? Ini memang betul-betul dunia gelap kali ya, itu hanya perkiraan saja, tapi kalau salah perlu dikoreksi omongan saya. Ini Blocktopia itu isinya di metaverse-nya kayaknya perjudian bro. Banyak di situ yang namanya togel, yang namanya dadu putar, yang namanya perempuan model gitu, macam-macam pokoknya ada di sini. Makanya ini termasuk kuat, mungkin dilindungi para mafia, nggak tahu juga, sekali naik tinggi bro. Makanya saya seneng di sini nih ya, kalau kita mau main di
gambling di token micin, takutnya kan rukul. Kalau ini kan masih bertahan, suatu saat disepong untuk jangka panjang. Oh, edan-edanan bro, ini kan di bawah Ichimoku. Ini waktunya juga untuk masuk sebetulnya. Harganya ini nggak kurang, ini harganya kurang dari 40 perak. Jadi kalau kita punya dana ibaratnya ya seperak, 2 perak, $1, $10, itu masih lumayan. Begitu naik berlipat ganda kenceng bro. Itu Blocktopia harganya 40 perak, harganya pernah 1.500 atau berapa, pokoknya di atas 1.000. Jadi kalau naik itu bukan ceret 10%, 20%, berlipat ganda marginnya. Kalau sekarang nanti pas di next bulan yang akan datang 1.000 aja taruh ya, sekarang harganya banyak, ini kurang dari 40 perak, hanya 39an ya, 39. Itu kita bisa ada kenaikan berapa itu Anda hitung ya, 20 kali lipat lebih bro. Cerot puas muncrat lagi ya. Itu salah satu koin yang saya pilihkan untuk orang-orang yang modalnya kecil sama saya, kayak saya maksudnya. Kalau Anda sih modalnya besar, bisa jual kebun, jual sapi. Kalau saya ayam aja nggak punya bro ya. Di sini relax, di sini santai ya, nggak usah buru-buru, uang kantongin dulu ya. Nanti kalau ada crash sekali lagi untuk masuk ya, jangan menggebu-gebu terlalu ambisius. Besok RP1, besok RP1 itu senang sekali dan pada yakin iranya ya. Semua butuh proses, kan kemarin udah saya jelaskan di video ya, videonya seperti apa itu ya. Paus itu akan masuk ketika ada sosok di belakangnya. Ini sosok belakangnya apa Mas Bro? Kenapa itu dibahas? Mas Bro nggak tahu kan sosok belakangnya di Blocktopia? Katakan terus terang, saya tahu bro. Ini yang masuk banyak orang-orang gede, paus-paus dunia hitam, nggak tahu pokoknya namanya juga Blocktopia ya. Blocktopia apa isinya di dalam, penuh dengan perjudian kayaknya kalau nggak salah ya. Kalau salah ya perlu dikoreksi, yang namanya orang ya banyak salahnya. Jadi yang namanya di AS itu kan perjudian mungkin kan legal, bukan kayak di kita ya. Tapi itu maksudnya di metaverse-nya itu yang pada kontrak sewa di sana itu boleh untuk bikin perjudian kayaknya seperti itu ya. Untuk Blocktopianya mungkin cukup yang baik Anda ambil, yang jelek Anda buang jauh ke langit. Saya memberikan tutorial yang apa adanya. Kalau koin ini saya katakan tempatnya judi ya, saya ngomong apa adanya ya. Kalau tempatnya baik ya ngomong saya baik apa adanya. Masa saya ngomong harus bolak-balik yang baik jadi jelek, yang jelek jadi baik? Bukan begitu bro ya. Untuk hiburan ya bro ya, kita lanjut ya. Oke, saya memberikan kepada Anda koin-koin metaverse yang kedepannya akan bagus. Mungkin mulai 2030 ini sangat luar biasa, makanya ini bisa di hold dari sekarang, bisa untuk investasi jangka panjang. Ini koin meta hero nya cakep sekali, metaverse nya ya, perlu Anda cek-cek sendiri di sini. Jadi nggak sembarangan saya memberikan suatu pilihan token. Ini Anda bisa masuk ke metaverse nya daripada meta hero. Sayangnya saya nggak begitu bisa masuk ke dalam lebih jauh lagi karena ini kemungkinan prabayar ya. Jadi kita harus login dulu. Saya belum punya izin untuk masuk ke metaverse nya daripada meta hero ini. Ini bro, saya bukan hanya menunjukkan koin-koin metaverse yang sembarangan yang harganya masih murah. Nanti di tahun 2030 ini katanya dunia sudah beralih ke metaverse semua. Dari awal kalau yang ingin investasi jangka panjang dan kemudian nanti akan menghasilkan cuan yang luar biasa, saatnya dari sekarang dengan uang kecil yang ini juga harganya masih murah, ini bisa untuk 5 tahun 10 tahun ke depan bro ya. Kita cek di sini juga masih sangat bagus ya, luar biasa. Anda cek sendiri, Anda lihat ya, bangunannya semua sudah ramai, artinya
investor yang masuk ini sudah banyak sekali dan gedung-gedungnya sudah mulai terisi, mall-mallnya ramai sekali. Di sini hampir semua blockchain pada ikut ngisi ya. Di situ ada Polygon, ada CRO, ada Algorand, ada hampir semua yang punya metaverse bergabung di Blocktopia ini ya. Mungkin ini memang desentral kemungkinan. Ini saya cek tadi itu di websitenya itu desentral ya, juga udah rame di sini. Jadi ya ini togelnya udah diputar ya untuk restorannya di mall-mallnya yang sangat luar biasa. Ini menandakan investornya sudah banyak yang masuk ya. Polygon banyak sekali ini ya. Jadi perlu dipertimbangkan untuk kedepannya cari koin-koin itu yang seperti ini, fundamentalnya kita pelajari ya, gerak di bidang apa, bagaimana proyeknya udah seperti apa, bukan hanya jual mimpi. Ini bangun metaverse kayak seperti ini itu nggak mudah bro. Kalau investornya sedikit, nggak banyak yang masuk, nggak akan jadi. Hanya kayak Raca itu kan hanya kotak-kotak kayak lapangan aja, nggak pada dibangun ya. Jadi kayak Raca itu kan hanya kotak-kotak aja ya, yang masih seperti itu. Metaverse-nya masih kondisinya masih buruk, beda sama ini ya. Udah rame, udah banyak yang isi. Ini togelnya ada diputarnya ya. Perjudian dunia gelap kumpul di sini. Jadi memang ini desentral, jadi kayaknya pada aman, nggak semudah untuk dikontrol ya, untuk dari metaverse yang yang Blocktopia ini. Mungkin bisa Anda nanti masuk ke websitenya ya. Harganya juga masih murah meriah ya. Ibaratnya satu batang rokok aja dapat koin, ada 10 koin di sini ya. 10 koin apaan? 40 koin, 50 koin bro. Satu batang rokok dapat 50 koin bro. Coba kalau dihitung 1 tahun rokok Anda udah berapa dimasukkan ke sini, nanti 2030 baru dipanen. Ini yang model-model seperti ini itu yang jangkanya ke depan panjang. Ini yang namanya metaverse itu project jangka panjang bro ya. Kemarin kan hampir semua token itu bikin project metaverse kan, akhirnya kan jadi bubble ya. Jadi yang masih bisa bertahan ya kita ketahui metaverse yang bertahan, yaitu salah satunya ya yang saya review ini, Blocktopia sama Meta Hero ya. Oke, cukup ya untuk penjelasan token yang tadi saya sarankan untuk masuk ke situ. Yang dana kecil juga, maksudnya dari market capnya juga masih kecil, untuk nilai volatilenya sangat tinggi ya. Untuk naik dengan dana kecil aja paus untuk nyepong daripada token ini itu sangat mudah. Jadi hampir semua plafon kripto ya, dari semua blockchain semua masuk sini bro, sewa bro. Termasuk Binance ya, termasuk Binance juga ada di sini ya. Polygon ya, kita nanti cek lagi. Banyak sekali yang perlu kita pertimbangkan. Kita mau konser ya, mau main apa, di sini semua lengkap bro. Ini judi tadi, ini perlu Anda pertimbangkan untuk masuk ke metaverse ini yang memang sangat canggih. Kedepannya perlu kita kaji ya. Jadi ada Binance di sini ya, ada lengkap ya. Footbooknya udah penuh bro. Jadi artinya kalau sudah dibangun seperti itu ya, termasuk ini untuk PlayStation-nya, Sony PlayStation semua udah pada masuk ya. Avalak juga semua lengkap. Jadi ini suatu arahan untuk kedepannya luar biasa ya. Jadi kita perlu
dipertimbangkan yang lebih mendalam untuk invest di metaverse ini. Memang kalau metaverse itu kan yang saya tahu bukan jangka pendek, yaitu untuk untuk investasi jangka panjang. Makanya untuk yang bagi pingin long term investasi ya salah satunya masuk di Blocktopia ataupun di MetaHero ya. Cukup ya bro ya. Oke, mudah-mudahan pada sehat semua. Ini untuk memperkuat holder saya aja. Kalau dikatakan Pris macam-macam, enggak, Pris enggak macam-macam ya. Itu aja ya. Cukup sekian, mudah-mudahan Anda dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Yang belum subscribe di subscribe, yang sudah subscribe saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan Anda nanti kedepannya cuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.